Produk Cina dulunya diketawain, dikatain, tapi sekarang coba lihat, BYD udah fix jadi raja mobil listrik dunia. Brand yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul. Tapi apa rahasianya? Kenapa malah BYD yang nyalip Tesla, bukan Toyota, Hyundai, atau Ford? Makanya, tonton sampai habis video gue. Gue udah riset 3 jurus rahasia BYD gimana cara mereka jadi brand yang akhirnya bisa jadi the true Tesla killer. Anjir, Ayla aja belum kesampaian, ini udah ada Tesla killer. Gila emang. Oke, ayo kita mulai dari jurus nomor 1. Dukungan dari pemerintah Cina yang bener-bener oke banget. But here's the plot twist. Pemerintah Cina nggak cuma ngasih duitnya ke BYD, tapi juga ke Tesla. Lah, si Tesla bukannya kompetitor ya? Kenapa dikasih duit? Nah makanya, ada orang yang jadi presiden, ada juga yang jadi kayak lu. Ya makanya jelasin dong. Ini mau gue jelasin, makanya sabar. Alasan pemerintah Cina ngasih subsidinya juga ke Tesla adalah biar Tesla bikin pabriknya di Cina, bukan negara lain. Ini penting karena jadinya Cina bisa belajar teknologi majunya si Tesla. Sekaligus maksa komponen-komponen Tesla itu made in China. Karena ya ujung-ujungnya untungin, Tesla pun akhirnya mau. Dan akhirnya pabrik Tesla di Shanghai kemudian jadi yang paling besar di dunia. Tapi menurut lu, bego nggak sih? Si Tesla kan jadi kegocek ntar. Ntar dulu, belum sampai situ bahasanya. Dari sisi BYD dan brand lokal lainnya, mereka juga nggak marah sama pemerintah Cina. Kenapa? Karena mereka dapat subsidi yang lebih dahsyat lagi. Bentuknya macam-macam, tapi yang paling dahsyat sekaligus pinter sejak 2009, pemerintah Cina itu beli-beliin mobil listrik buatan lokal kayak BYD untuk dipakai jadi taksi dan bus. Kenapa ini pinter? Karena dengan skema ini, BYD yang udah keluar ongkos banyak, nggak perlu lagi khawatir barang dagangannya nggak laku. Karena ya perusahaan taksi dan bus di Cina seenggaknya siap buat nampung. Dan justru jeniusnya lagi, malah bentuk pembelian taksi dan bus ini jadi kesempatan besar buat ngeriset pasar. Sekaligus marketing besar-besaran ke masyarakat kalau mobil listrik itu ya berkualitas juga. Nggak jauh beda kualitasnya sama mobil bensin. Nah, sekarang masuk ke jurus nomor 2, strategi banting harga. Tesla itu harganya kurang lebih segini. Sedangkan BYD dengan beberapa fitur yang lebih kaya, harganya cuma segini. Ini justru kebalikan banget sama strateginya Elon Musk buat Tesla. Dia jual Tesla dari harganya mahal dulu, biar profitnya bisa buat bikin Tesla lebih merakyat. Lah, BYD itu kebalik. Mereka mulai dari segmen mobil listrik yang murah dulu, baru sekarang mulai masuk segmen yang lebih mahal. Tapi, apa rahasianya BYD bisa neken harga? Kan Tesla pabriknya juga udah di Cina, dapat subsidi pula. Dan di jurus nomor 3 selanjutnya lah tersimpan jawabannya. Jurus nomor 3, integrasi vertikal produksi. Apaan tuh? Simpelnya tuh, ini adalah strategi buat nguasain produksi dari hulu ke hilir. Ibarat bisnis restoran, kalian nanam sayurannya sendiri, masak sendiri, sampai nganterin makanannya juga sendiri, nggak pakai GoFood. Strategi ini yang dipakai sama BYD buat bikin mobilnya. BYD tuh hampir semua komponen mobilnya dia bikin sendiri. Gila nggak tuh? Termasuk baterainya juga, komponen terpenting dari sebuah mobil listrik. Tapi gimana caranya BYD bisa secanggih itu? Kenapa brand mobil lain nggak bisa? Rahasianya itu ada di BYD yang dari tahun 90-an udah lahir sebagai perusahaan baterai. Di tahun 2005, setengah dari HP di dunia itu baterainya buatan BYD. Baru kemudian di 2009, BYD mulai masuk bisnis mobil listrik. Pengalaman puluhan tahun di industri baterai inilah yang jadi kuncinya BYD itu sulit ditandingi, mau secara harga ataupun kualitas. Tesla atau perusahaan Cina lain, mana sih yang bisa nandingin? Oke, mau gue kasih plot twist terakhir nggak? Ternyata, baterai-baterainya Tesla pun nggak lain dan tidak bukan, adalah merek BYD. Damn! Dan dari sinilah Elon Musk akhirnya kegocek, kesalip, dan ditusuk dari dalam. Untuk mengenal taktik tusuk dari dalam BYD ini, mari kita akhiri video kita dengan quote Sun Tzu yang satu ini.